Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Kartika Murti. Saya dari kelas KPIA 1 dengan NIM B012190016. Baik, di sini saya akan menerangkan apa itu iman, Islam, dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan hadis tentang bayanul islami wal imani wal ihsani, tentang rukun agama, rukun-rukun agama, pokok-pokok agama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Islam, dan yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau bercerita, bainana nahnu julusu inda Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, waktu kami ini duduk dengan Rasulullah. Data yaumin ittola'a alaina rojulun sadidun bayatit thiyabi. Bajunya putih bersih. Wasyadidu syawati sya'ri, rambutnya terlihat hitam pekat. La yura alaihi adharus syafari, tidak terlihat dari orang tersebut bekas bepergian. Yang artinya kalau dilihat dari baju dan rambut, orang ini bukan dari orang jauh, tapi kita tidak bisa mengenalinya. Seolah-olah ia baru saja menyisir rambutnya, baru saja mengenakan bajunya, jadi belum terlihat sudah dipakai lama. Wala ya'rifu minan ahad, tidak ada satupun orang yang tahu siapakah orang ini. Hatta jalasa ilan nabi, sampai ia duduk kepada Nabi. Kemudian dia meletakkan lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadda kafaihi, kemudian meletakkan telapak tangannya ala fakhidaihi, kedua pahanya Rasulullah. Jadi seolah antara dua orang ini Nabi Muhammad SAW sudah dekat, seperti orang yang sudah lama dekat. Sebab tamu yang datang ini kelihatannya dekat dengan Nabi. Langsung mendekat, menempelkan lututnya, kemudian tangannya diletakkan di atas lututnya Nabi. Setelah itu dia berkata, "Ya Muhammad, ahbirina anil Islam." Beri aku tentang Ya Muhammad, ahbirina anil Islam. Beri aku tentang apa itu Islam. Waqala Rasulullah, kemudian Rasulullah seperti biasa, jika ditanya ia bergegas memberikan jawaban. Karena begitulah namanya amanat atau tabligh, sehingga beliau jika ditanya tidak menindas, langsung dijawabnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Al-Islam, yang namanya Islam itu antasyhada, engkau bersaksi dengan lidahmu, la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk kimas sholat, dan engkau mendirikan sholat. Waktu tiaz zakat, dan engkau membayar zakat. Watasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Watahajjul baita, dan engkau haji ke Baitillah. Ini stata'la ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk menuju ke Baitillah. Inilah yang sering disebut dengan rukun Islam, yang selama ini kita pahami bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Qala, kemudian laki-laki yang bertanya tadi bukan mengucapkan syukron, melainkan ia mengucapkan shadaqta. Benar kau Muhammad? Dia bertanya malah membenarkan, seolah-olah dia ini seperti orang yang sudah tahu. Fa'ajamnalahu, agak terheran dengan orang ini. Yas'aluhu yusaddiquhu, dia bertanya malah membenarkan, seolah sudah tahu. Kemudian ia bertanya. Qala, kemudian dia berkata lagi, ahbirina anil iman, beritahu aku Muhammad tentang apa itu iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wal malaikat Allah, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, dengan qadar Allah, khairihi wa syairihi, baik dan buruknya. Artinya baik dan buruknya ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Kola. Kemudian berkata orang tersebut, berkata lagi seperti ini, sodakta, benar engkau. Tambah bingung lagi sahabat Nabi. Tanya yang kedua malah ngomong gini orangnya, engkau benar ya Muhammad. Seolah-olah orang ini sudah tahu daripada Nabi Muhammad. Kola. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa'akhbirini anil Islam ya Muhammad. Beritahu aku tentang apa itu Islam ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Kola anta budallah, engkau mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau ini melihat Allah. Jadi dalam beribadahmu seolah-olah engkau melihat Allah. Wa ilam takum tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Pelajaran yang terdapat dari hadis ini ialah yang pertama, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama atau orang-orang mulia dan penguasa. Dan yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir ini butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahui, agar peserta yang hadir ini dapat memahami manfaat darinya. Dan yang ketiga ini, jika seorang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu. Dalam hal tersebut, tidak mengurangi kedudukannya. Yang keempat ini, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Dan yang kelima, tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkang terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana Tuhan memperlakukan hambanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.